Pelatih NEC Nijmegen Rogier Meijer memuji penampilan Calvin Verdonk dan juga kawan-kawan usai mengalahkan Fortuna Sittard 4-1 pada lanjutan Liga Belanda di Stadion Nijmegen Minggu 19 Januari. NEC Nijmegen untuk kali pertama sejak November 2024 meraih 2 kemenangan beruntun di Eredivisie. Meijer memuji penampilan NEC yang tampil apik dengan mencetak 3 gol di babak kedua. Ini terasa menyenangkan. Kemenangan adalah yang terpenting, tetapi mencetak 4 gol juga menyenangkan. Lucunya adalah saya pikir kami bermain lebih baik sebelum jeda pertandingan daripada babak kedua. Tetapi setelah jeda kami mencetak 3 gol, kata Meijer dikutip dari Football International. 3 gol NEC di babak kedua tercipta lewat Vito van Kroijff, Calvin Verdonk, dan juga Thomas Ouwejan. Meijer mengatakan salah satu kunci sukses NEC mengalahkan Fortuna adalah pergantian pemain di babak kedua. Hadirnya Brian Linssen, Ouwejan, dan juga Basar Onal yang masuk sebagai pemain pengganti membuat permainan NEC semakin tajam di babak kedua. Kami melakukan pergantian pemain untuk menang. Brian dapat bermain dengan baik di sekitar Koki Ogawa dan kami ingin menciptakan sedikit dinamika di lini tengah dengan Kodai Sano di samping Dirk Popper. Tentu saja ada hal-hal dalam pertandingan ini yang dapat dan akan kami tingkatkan. Tetapi kami berhasil mencetak 4 gol dan memperkecil ketertinggalan di klasemen, ucap Meijer menambahkan. Sementara itu bagi Calvin Verdonk ini adalah gol pertama bek 27 tahun itu dari 21 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Kemenangan atas Fortuna juga membuat NEC Nijmegen naik ke posisi 11 klasemen Liga Belanda dengan 23 poin. Calvin Verdonk baru saja meraih hasil positif bersama NEC Nijmegen dengan mengalahkan Fortuna Sittard pada pekan ke-19 Eredivisie 2024-25 di Stadion Minggu 19 Januari 2025. Verdonk menilai timnya harus konsisten jika ingin terus meraih hasil positif seperti 2 pertandingan tersebut. Ini hebat, tetapi kami harus terus seperti ini, kata Verdonk. Kami tidak ingin mengalami kemunduran lagi. Itu hanya menjengkelkan bagi kami sebagai pemain. Kami bekerja sangat keras untuk itu. Jika terjadi inkonsistensi lagi, Anda akan melupakan kedua pertandingan ini. Itu bisa terjadi secepat itu. Minggu depan kami tak bertanding. Kemudian pertandingan yang sangat bagus melawan PSV, ujarnya. Ya, selanjutnya NEC Nijmegen akan melawan PSV Eindhoven pada Minggu 2 Februari 2025. Dan PSV adalah tim papan atas. Mereka memimpin klasemen dengan 46 poin. PSV juga diisi oleh pemain-pemain berkualitas seperti striker timnas Belanda Luc de Jong, pemain timnas Belgia Johan Bakayoko, hingga Ivan Perisic yang memperkuat timnas Kroasia. Di samping itu, Verdonk mengaku senang bermain dengan tim elit karena bisa mengukur kemampuan yang dimilikinya. Ia pun siap untuk berduel dengan pemain-pemain bintang PSV. Saya suka bermain melawan tim papan atas, karena dengan begitu saya dapat mengukur kemampuan saya melawan pemain seperti Bakayoko dan Perisic. Seringkali dalam pertandingan-pertandingan papan atas itu, Anda akan terlibat dalam lebih banyak duel, yang merupakan kekuatan saya, jika saya tidak masuk terlalu cepat seperti minggu lalu, ujarnya. Salah satu media asal Vietnam Soha turut menyoroti aksi Sintayong yang memilih bermain film setelah tak menjadi pelatih timnas Indonesia lagi. Seperti yang diketahui, Sintayong baru saja merampungkan syuting film yang berjudul Ghost Soccer Bola Mati. Ini merupakan film yang bergenre horor komedi. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menjalani syuting pada Minggu 19 Januari 2025. Sintayong didapuk menjadi cameo dan juga memerankan dirinya sendiri. Sintayong mengakui menerima tawaran bermain film karena memang sedang tak memiliki agenda apa-apa. Tidak ada kegiatan apa-apa sebenarnya, saya akan tetap fokus ke bola, jadi ya datang ke sini untuk membantu, kata Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong mengungkapkan kesannya setelah bermain film. Pelatih yang sering disapa STY itu mengaku sedikit grogi. Memang saya senang sekali menerima hal-hal baru, dan ini pertama kali saya berakting di sebuah perfilman. Jadi ya grogi juga. Dan itu alasan kenapa saya terima karena ini fokusnya ke bola juga, dan banyak juga fans sepak bola Indonesia juga di Indonesia. Jadi perhatiannya sangat luar biasa dalam sepak bola. Jadi itu yang saya ingin balas budi untuk cintanya dari masyarakat Indonesia, ucap Sintayong. Sementara itu banyak yang terkejut dengan keputusan Sintayong bermain film. Salah satunya adalah media asal Vietnam Soha. Soha tak menyangka bahwa Sintayong akan berpartisipasi dalam dunia beradu peran. Pelatih Sintayong belum meninggalkan Indonesia karena berpartisipasi dalam proyek yang tidak terduga. Tak banyak yang menyangka meski baru dipecat PSSI, pelatih Sintayong bakal menerima tawaran membintangi film di Indonesia, tulis Soha.
Bek tengah timnas Indonesia JETS tampil solid saat Venezia dalam keadaan darurat dan membantu skuad Leoni Alati meraih poin dalam lanjutan Liga Italia. Venezia bermain imbang dengan Parma dalam laga tandang di Stadion Ennio Tardini Minggu 19 Januari. JETS tampil solid dalam pertandingan tersebut. Berdasarkan pengamatan statistik dari dua sumber yakni SofaScore dan juga WhoScore, bek 24 tahun itu mendapatkan poin tinggi dibandingkan mayoritas pemain Venezia yang lain, yakni yang berlaga melawan Parma. SofaScore memberikan nilai 6,8 untuk JETS, sementara WhoScore mengganjar penampilan mantan pemain Go Ahead Eagles tersebut dengan nilai 6,6. Kendati tak menuai poin penuh, pelatih Venezia FC Eusebio De Francisco tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya di tengah situasi yang darurat. Kami datang ke pertandingan ini dengan situasi yang benar-benar darurat, praktis tanpa pemain bertahan. Dan atas situasi ini saya ingin memberikan pujian kepada para pemain karena bermain bagus, kata De Francisco. Ya, situasi gawat di sektor pertahanan Venezia yang dimaksud De Francisco tak lain lantaran banyak pemain bertahan yang absen. Dari 7 pemain yang tidak bisa tampil melawan Parma, 5 diantaranya merupakan pemain bertahan yakni Sebastião Sagrado, Giorgio Altari, Joel Marcel Saint-Tienne, Francisco Zampano, dan juga Michael Svoboda. Selain Zampano yang dilarang tampil karena hukuman kartu merah, 4 pemain lain mengalami cedera. Saat melawan Parma, JETS bertandem dengan Antonio Candela dan juga Rithiasiano Habs. Keduanya kerap menjadi pelapis bagi Marin Squerco dan juga Svoboda. Mempersiapkan pertandingan dengan kondisi seperti ini tidak mudah, dan menyadari situasi yang ada, saya pikir seri adalah hasil yang sempurna. Tutur De Francisco dilansir dari situs resmi Venezia. Tambahan 1 poin dari laga tandang melawan Parma membuat Venezia kini berada di peringkat ke-19 dengan mengantongi 15 poin. Venezia masih tertinggal 4 poin dari Como yang berada di peringkat ke-17 atau di luar zona degradasi. Kapten Timnas Indonesia JETS membukukan catatan bersejarah dalam laga Parma versus Venezia. JETS membukukan penampilan ke-50 bersama tim Venezia. JETS tampil sebagai pemain inti dalam duel Parma versus Venezia, dan di laga tersebut JETS dipercaya pelatih Eusebio De Francisco untuk tampil penuh. Penampilan JETS pada laga Parma versus Venezia sekaligus menandai catatan 50 laga JETS di klub tersebut, yang mencapai 50 laga setelah 1,5 musim bergabung dengan Venezia. Datang sebagai pemain baru dari Go Ahead Eagles, JETS langsung mendapatkan kepercayaan untuk mengisi posisi inti. Di Serie B musim yang lalu, JETS total menorehkan 30 penampilan. Di balik 30 penampilan tersebut, JETS sempat absen cukup panjang yaitu sekitar 3 bulan dari Oktober hingga Januari. JETS setidaknya melewatkan 11 laga di Serie B lantaran mengalami sakit penyumbatan pembuluh darah vena yang membuatnya harus beristirahat dan juga menepi dari laga-laga yang dimainkan oleh Venezia. Setelah sukses mengantar Venezia ke Serie A, JETS tetap mendapatkan kepercayaan penuh sebagai pemain inti. Dan sejauh ini, JETS sudah bermain di 20 laga, termasuk di Coppa Italia. Dalam 21 pertandingan yang telah dijalani oleh Venezia musim ini, JETS hanya absen di 2 laga. Sedangkan di 19 laga lainnya, 18 kali diantaranya selalu tampil penuh selama 90 menit. Momen pertama JETS absen ada di pekan pertama ketika ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Dan momen kedua ada di pekan ke-10 saat ia izin karena alasan keluarga. Eliano Randers dan juga Calvin Verdong menjadi 2 pemain diaspora yang paling bersinar di pertandingan Liga-Liga Eropa akhir pekan yang lalu. Eliano dan juga Verdong seakan ingin memberikan pesan untuk pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Eliano bermain penuh saat PSG Zwolle secara mengejutkan mengalahkan PSV Eindhoven yang merupakan klub pemuncak klasemen Liga Belanda. Meskipun sempat melakukan blunder dengan memberikan PSV penalti pada menit ke-32, Eliano secara keseluruhan bermain apik. Beruntung bagi Eliano, penalti yang dilakukan oleh Luuk de Jong gagal membuahkan gol. PSG Zwolle pun menang 3-1 atas PSV Eindhoven di Stadion Marktpark Zwolle Sabtu 18 Januari. Sementara itu berdasarkan situs WhoScore, Eliano mendapatkan nilai 6,4 pada laga tersebut. Penampilan adik kandung dari Tierney Randers itu juga disaksikan langsung asisten pelatih timnas Indonesia Dani Lanzap. Sementara itu di Stadion Govert Stadion Nijmegen, NEC yang diperkuat oleh Calvin Verdong berhasil menang 4-1 atas Fortuna Sittard. Dan ini adalah kemenangan kedua beruntun dari NEC di Eredivisie. Calvin Verdong bukan hanya bermain apik, Calvin Verdong juga mencetak gol spektakuler, yakni pada menit ke-71 lewat tendangan keras dari dalam kotak penalti. WhoScore kemudian memberikan nilai Verdong hingga 8,2. Bek timnas Indonesia itu hanya kalah dari Vito van Kroijff yang mendapatkan nilai 8,3.
Penampilan apik dari Eliano dan juga Verdong menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia. Selain itu, dua fullback itu sekaligus ingin memberikan pesan kepada Kluivert bahwa mereka layak dipilih masuk timnas Indonesia. Di samping itu, Kluivert diperkirakan akan menggunakan formasi 4 pemain bertahan bersama timnas Indonesia. Dengan begitu, Eliano dan juga Verdong memiliki peluang bagus masuk squad dan juga bahkan menjadi starter. Debut Kluivert bersama timnas Indonesia akan terjadi saat melawan Australia di Sydney 20 Maret pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzat hadir langsung saat PSD Zwolle mengalahkan PSV Eindhoven dalam laga Eredivisie. Dalam laga itu, Eliano Randers main selama 90 menit. Eliano mendapatkan momen luar biasa dalam laga PSV Zwolle versus PSV Eindhoven. Ia dipercaya main sebagai starter untuk mengisi pos bek kanan. Eliano juga ikut berperan dalam kemenangan PSV Zwolle atas PSV yang jadi pemuncak klasemen Eredivisie saat ini. PSV Zwolle menang 3-1 dan Eliano Randers tak ditarik keluar dan juga dipercaya tampil penuh sebagai pemain hingga laga berakhir. Kemenangan atas PSV plus kepercayaan main penuh saat ditonton oleh Denny Lanzat bisa jadi bekal berharga bagi Eliano Randers jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret. Eliano bisa mengetuk hati Patrick Kluivert dengan lebih keras berbekal modal bagus ini. Ya, sejak pertengahan Desember, Eliano kembali berhasil merebut posisi tim inti di PSV Zwolle. Setelah tampil selama 58 menit dalam laga lawan Willem II, Eliano lalu dipercaya sebagai pemain inti di 3 laga berikutnya. Hal ini berbeda dengan situasi Eliano di bulan September hingga November. Setelah dipercaya tampil sebagai pemain inti di 3 laga awal Eredivisie, Eliano kemudian turun bermain sebagai pemain pengganti dan pada akhirnya lebih sering duduk di bangku cadangan. Kemudian sejak resmi jadi warga negara Indonesia, Eliano juga belum banyak mendapatkan kesempatan untuk tampil membela timnas Indonesia. Dan penampilan apik bersama PSV Zwolle ini yang bisa jadi modal berharga bagi Eliano jelang Indonesia hadapi Australia dan juga Bahrain pada Maret mendatang. Tom Haye menelan kekalahan bersama Almere City saat dipantau asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor Minggu 19 Januari. Kekalahan Almere City tersebut didapatkan dari Heracles 0-2 dalam pertandingan pekan ke-19 Eredivisie Belanda di Stadion Myanmar. Gol-gol kemenangan Heracles dicetak oleh Matt Roets pada menit ke-28 dan juga Chris Hornkamp pada menit ke-71. Naas bagi Tom Haye yang tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut. Tom Haye dan juga kawan-kawan kalah dari Heracles saat dipantau oleh Alex Pastoor. Tidak saja menelan kekalahan, Haye juga mendapatkan kartu kuning pada menit ke-55 setelah melanggar softball Garendo. Di samping itu, momen Alex Pastoor memantau Tom Haye terlihat dalam cuplikan siaran langsung pada ESPN yang kemudian viral di media sosial. Ya, tim pelatih timnas Indonesia yang berada di Belanda saat ini terus mengamati pemain-pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, Eliano Randers juga mendapatkan pemantauan. Akan tetapi, nasib Eliano berbeda dengan Tom Haye. Sementara itu, kekalahan dari Heracles membuat Almere City tertahan di zona degradasi dengan menempati peringkat ke-17 klasemen Liga Belanda dengan mengoleksi 10 poin. Tiga klub yang pernah dibela oleh calon pemain naturalisasi Pascal Struijk. Salah satunya adalah klub asal Inggris. Ya, nama Pascal Struijk memang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dikabarkan, bek 25 tahun tersebut berpeluang dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda. Pascal Struijk sendiri memiliki darah Indonesia dari kakek dan juga neneknya. Dikabarkan mereka berasal dari Hindia Belanda. Tak ayal, menarik untuk menilik serba-serbi soal Pascal Struijk, termasuk klub yang pernah dibelanya. Sebab dia pernah membela sederet klub top Eropa. Dan apa saja? Ya, yang pertama ada Ajax Amsterdam. Tepatnya tim ini dibelanya pada 2016. Pascal Struijk bertahan di sana selama 2 musim hingga 2018. Di Ajax, Pascal Struijk hanya bermain di level junior. Dari 21 laga yang telah dilakoni bersama tim U19, dia tak hanya bermain apik di lini belakang, tetapi juga bisa membantu lini serang sehingga membukukan 2 gol dan juga 1 assist. Kemudian yang kedua adalah ADO Den Haag. Klub asal Belanda ini dibela oleh Pascal Struijk pada musim 2006 hingga 2016. Karir Pascal Struijk di sana terjadi semasa dirinya masih di level junior. Dia pun hanya bermain di tim U19 saja. Dari 16 laga yang dilakoni, dia membukukan 6 gol dan juga 1 assist. Lalu yang ketiga adalah Leeds United. Di tim asal Inggris ini, Pascal Struijk baru bermain di tim senior. Dia tepatnya pindah ke Leeds United sejak 2018 dan masih terus bertahan hingga sekarang. Pascal Struijk menjadi andalan Leeds United.
Terbukti Pascal Craig telah mentas di 132 laga dalam berbagai kompetisi bersama tim utama Leeds United. Dia pun tak hanya cakap menjaga pertahanan timnya, tetapi juga kerap membantu lini serang sehingga telah membukukan 11 gol dan juga 1 assist. Kemudian Pascal Craig total mentas di 147 laga. Dia pun bisa tetap tampil apik membantu lini serang dengan membukukan 12 gol dan juga 1 assist. Ada 5 negara yang diduga lempar tawaran melatih ke Sintayong usai dipecat oleh timnas Indonesia. Ya, pelatih yang akrab disapa STY ini mengaku kalau dirinya mendapatkan tawaran untuk melatih dari berbagai negara usai dipecat oleh PSSI pada tanggal 6 Januari 2025 yang lalu. Kendati demikian, Sintayong tak membocorkan secara pasti siapa saja negara yang dimaksud. Toh ia pun memang belum menerima penawaran dari tim-tim tersebut karena tengah menikmati waktu liburannya usai tak lagi melatih Pratama Arhan dan juga kawan-kawan. Tawaran sangat banyak, tetapi ada masalah yang harus diselesaikan. Jadi ya, saya belum ambil dulu dan ingin istirahat dulu saat ini, ungkap Sintayong. Karena ucapan Sintayong itu langsung banyak fans sepak bola tanah air yang menebak-nebak. Kira-kira dari negara mana saja yang mencoba untuk mendekati pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ya, berikut 5 negara yang diduga lempar tawaran melatih ke Sintayong usai dipecat timnas Indonesia. Yang pertama adalah Qatar. Timnas Qatar berpeluang mendepak pelatihnya saat ini yakni Almas Ali, dan Sintayong pun dirasa bisa menjadi opsi terbaik. Apalagi dengan finansial yang dimiliki Qatar, menggaji pelatih Sintayong jelas bukanlah masalah. Qatar sendiri saat ini kesulitan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu Almas Ali bisa saja dipecat dan Sintayong dirasa mampu jadi solusi terbaik untuk Qatar. Ya, saat ini Qatar tengah terburuk di posisi keempat grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian yang kedua adalah Hong Kong. Sintayong dikenal pandai memaksimalkan para pemain keturunan saat di timnas Indonesia. Jadi ia bisa saja datang ke Hong Kong karena negara tersebut saat ini juga banyak pemain keturunannya. Jika memilih Hong Kong, Sintayong memiliki persiapan yang cukup panjang untuk menghadapi turnamen besar terdekat, yakni kualifikasi Piala Asia 2027. Kemudian yang ketiga adalah Thailand. Sintayong sudah mengenal baik sepak bola Asia Tenggara. Karena itu, kemungkinan ia melatih tim-tim dari negara Asia Tenggara sejatinya terbilang besar. Namun Sintayong pada Januari 2024 yang lalu pernah berjanji tidak akan melatih negara Asia Tenggara jika tak lagi di timnas Indonesia. Hal itu dilakukan oleh Sintayong untuk menghormati timnas Indonesia. Ucapan itu dikeluarkan Sintayong sebelum dipecat, dan kini ia sudah tak lagi melatih timnas Indonesia dan dipecat secara tiba-tiba. Jika Sintayong merasa tersakiti, bisa saja ia bergabung dengan Thailand dan juga berpotensi untuk sering berjumpa timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah Korea Selatan. Timnas Korea Selatan bisa menjadi pilihan terbaik Sintayong, sebab ia pun dulunya pernah melatih timnas Korea Selatan pada tahun 2017-2018. Hanya saja, timnas Korea Selatan saat ini tengah dalam performa yang baik semenjak ditangani oleh Hong Myung-boo. Pelatih tersebut telah memimpin timnas Korea Selatan di 6 laga, 4 berakhir kemenangan dan 2 imbang. Korea Selatan asuhan Hong Myung-boo belum menelan kekalahan sama sekali. Hal itu jelas membuat Sintayong bakal sulit untuk menggantikan Hong Myung-boo dalam waktu dekat ini. Kemudian yang terakhir adalah Arab Saudi. Ya, Arab Saudi kini tengah mengalami masa sulit dengan Hervé Renard, pelatih yang kembali dipercaya menangani timnas Arab Saudi pada Oktober 2024 yang lalu, yakni untuk menggantikan Roberto Mancini itu belum juga memberikan hasil manis. Jika Arab Saudi berniat melakukan perubahan lagi, maka Sintayong mungkin bisa jadi solusi. Terlebih Sintayong telah mengenali sepak bola Asia. Sementara itu Arab Saudi saat ini berada di posisi keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saudi tepatnya di bawah timnas Indonesia yang juga sama-sama mengoleksi 6 poin. Aparel jersey timnas Indonesia Erspo resmi merilis logo baru Garuda yang akan digunakan dalam jersey baru skuad merah putih. Di balik lambang ini ada semangat juang tak tergoyahkan. Emblem timnas Garuda bukan sekedar simbol, ia adalah wujud harapan, kebanggaan, dan cinta seluruh masyarakat Indonesia terhadap sepak bola tanah air, tulis pihak Erspo melalui akun Instagram. Perubahan signifikan dalam logo baru Garuda Pancasila di jersey terbaru timnas Indonesia nantinya adalah bentuk perisai. Selain itu ada motif batik, tekstur garis dan titik, dan pola lingkaran. Perisai memiliki arti perjuangan dan kekuatan pertahanan. Tekstur garis dan titik memiliki arti lapangan sebagai wadah insan sepak bola Indonesia. Motif batik sebagai identitas budaya Indonesia.
Pola lingkaran, matahari terbit sebagai harapan. Pola kotak-kotak menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika, tulis pihak Erspo. Ya, sementara itu Erspo akan segera merilis jersey terbaru Timnas Indonesia. CEO Erspo Muhammad Sadat menyatakan jersey baru Timnas Indonesia akan dirilis 14 Februari mendatang. Setiap helai sayap Garuda melambangkan tekad untuk terbang lebih tinggi, membawa nama bangsa ke puncak kejayaan, tulis pihak Erspo. Ya, dengan demikian Timnas Indonesia sudah akan mengenakan jersey baru saat melawan Australia dan juga Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret. 5 hari kemudian, 25 Maret, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.